Presiden Jokowi sebut IKN Nusantara adalah proyek terbesar di dunia. Dalam sorak-sorai masyarakat dunia, Indonesia melangkah dengan langkah besar menuju masa depan. Di dunia sekarang, proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dengan percaya diri, kata-kata itu menghentakkan semua keheningan. Presiden Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi menggambarkan dengan jelas bahwa proyek IKN Nusantara adalah bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga tentang membentuk sejarah baru. Namun di balik langkah besar ini muncul pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak banyak orang, dari mana uangnya? Pembangunan sebuah ibu kota baru yang tak hanya merupakan proyek fisik, tetapi juga simbol perubahan sosial dan ekonomi, tentu membutuhkan dana yang tak sedikit. RPJM 2020 hingga 2024 telah menetapkan bahwa pembangunan IKN akan memakan biaya sebesar Rp466,98 triliun. Besarannya sendiri menarik perhatian dunia dan menjadikannya sebagai proyek terbesar di dunia. Dana untuk proyek sebesar ini tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Jokowi merinci bahwa anggaran pembangunan IKN akan datang dari APBN investasi swasta dan juga melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta, dalam pembiayaan proyek sebesar ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam membentuk masa depan negara. Namun, ada potongan cerita menarik dalam proses pembangunan ini, perumahan untuk para pekerja konstruksi, hunian ASN, dan bahkan rumah menteri. Kementerian PUPR dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp520 miliar membangun rumah tapak menteri. Ini menjadi sorotan karena dalam proyek sebesar IKN, di tengah semua infrastruktur dan perubahan besar, tetap ada ruang untuk memikirkan para individu yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Mengenai lokasi IKN sendiri, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah membeli lahan seluas 34.000 hektar. Di lahan ini tumbuh sebuah visi membuka sentra ekonomi baru yang akan menarik para pengusaha untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali perekonomian dan membangun lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, proyek ini terus beradaptasi dengan perkembangan. Tahun ini DPR menyetujui penambahan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp37 triliun. Penambahan ini bertujuan untuk merealisasikan apa yang telah tertuang dalam undang-undang, yakni memungkinkan Presiden menempati IKN pada Juni 2024. Semakin mendekati realisasi, semakin terasa semangat dan keinginan untuk membawa perubahan besar dalam sejarah bangsa. Namun, yang tak boleh terlupakan adalah tujuan sejati dari proyek ini. Jokowi selalu menegaskan bahwa IKN Nusantara tidak sekadar proyek pembangunan fisik semata. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta membangun ekonomi yang lebih kuat di seluruh wilayah Indonesia. Tidaklah mengherankan bahwa pemerintah mengajak pihak swasta untuk berinvestasi dalam IKN. Ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam membuka peluang bagi semua orang untuk merasakan manfaat dari perubahan besar ini. Dalam perjalanan panjang menuju masa depan, IKN Nusantara bukan sekadar simbol pembangunan, tetapi juga sejarah yang akan dikenang oleh generasi mendatang.